Topeng Banjar merupakan suatu hiburan teater Sunda dan menghibur untuk masyarakat Kabupaten Karawang yang ingin hiburan. Topeng Banjar diantaranya petani yang ingin menikahkan putra dan putrinya, itu hiburannya. Nah, masalah perkembangan Topeng Banjar, kalau dulu mah belum berkembang karena belum ada perubahan zaman. Kalau sekarang ada perubahan zaman, segala bidang Topeng Banjar diperbarui gitu. Masalah segi lawakannya, tariknya, atau pangrawitnya. Contoh musiknya kayak gimana suaranya nih, sok mang. Ini rebab, jarang ada anak muda nih. Nah, ini yang jadi patokan. Alatnya 2, cuman susah soalnya ini patokan lagu. Contoh suaranya keng, terus mang, ninjer. Sekarang di sini ada rincik, ada saron. Yang pertama saron 1, yang kedua saron 2, yang ketiga penerus. Suaranya beda. Mainin map. Yang terakhir tuh gendang.
sarapan dugi kaping 15 September 2020 hiji. Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sugri paramita kaunang sadaya hapunten simkuring tetiasa nyarios panjang lebar kumargi waktosna parantosian mangga nyanggakeun ieu hiburanana di simkuring sabaraha kanca di revitalisasi sastra lisan topeng Banjet berbasis komunitas. Mangga nyanggakeun hiburanana wilujeng nonton, wilujeng ngadangukeun, wilujeng hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wahyudi. Saya mahasiswa jurusan Karawitan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung di ISDI Bandung. Kebetulan saya adalah salah satu anggota di suatu kegiatan acara revitalisasi sastra lisan topeng Banjet berbasis komunitas. Di sini saya sebagai anggota. Perasaan saya setelah terjun dan berlatih ke acara topeng Banjet ini, saya lebih menggali wawasan atau pengetahuan gitu ya, lebih banyak pengetahuan mengenai topeng Banjet gitu. Kegiatan ini sangat bagus karena dari kegiatan ini khususnya topeng Banjet bisa dikenal luas oleh masyarakat, khususnya terutama kepada kaum milenial seperti saya yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Saran saya untuk kaum milenial, pemuda-pemudinya, mari kita sama-sama melestarikan topeng Banjet, ikut terjun, ikut apresiasi jika ada pertunjukan. Sekarang juga sudah banyak kan Bu di media-media gitu yang memperkenalkan topeng Banjet. Yuk kita tonton bareng-bareng, kita simak dan kita pelajari sedikit demi sedikit apa itu topeng Banjet khas Karawang ini. Ieu murang kali anu bade narikang teh hasil didikan di Padepokan Dewi Asmara Ijem Putra. Ya, sangat mendukung sekali, tanggapannya sangat bagus. Kita dapat menghibur dan juga istilahnya dapat memberi support bagi masyarakat. Alhamdulillah perkembangan sekarang ini ya banyak kemajuan. Alhamdulillah tidak pementasan di daerah ataupun ada istilahnya dari pemerintahan. Alhamdulillah sekarang sangat diakui dan benar-benar istilahnya menjadikan aset untuk bangsa dan khususnya budaya daerah topeng Banjet. Makanya ngadakeun ieu tari Sulanjana anu baris dicandang ku pangarsa Ibu Guru Susilawati Ijem Putri. Menuju nonton, menuju ngadakeun menuju hiburan. Topeng Banjet Karawang itu ada goyangannya. Penari topeng itu kan pakai goyang, tarik, dan juga lawak.
Kalau mendetailnya masalah topeng banjet mungkin ya mudah-mudahan milenial sekarang ya paham. Tapi untuk sementara yang saya ketahui kehadiran topeng banjet dalam pementasan apapun gitu kan itu sangat menyukai, bahkan banyak yang mengunjungi menonton istilahnya gitu. Topeng banjet itu memang merupakan sebuah khasanah seni budaya yang berkembang di Karawang sudah cukup lama. Bahkan ada narasi sejarah bahwa topeng banjet ini ada kaitannya juga dengan asal muasal kedatangan bukan hanya topeng banjet, ada juga seni ajeng dan yang lainnya yang sekarang ini memang oleh masyarakat kekinian memang agak kurang diminati karena tadi pengaruh zaman dan pengaruh kemajuan teknologi. Disinilah mungkin pentingnya langkah-langkah pemajuan kebudayaan tadi, bahwa seni topeng ini tidak hanya berhenti di unsur pemanfaatan, tetapi juga perlu ada revitalisasi, pengembangan lebih lanjut sehingga seni topeng banjet ini bisa diterima juga oleh masyarakat di era digital seperti sekarang. Dari segi ketokohan biasanya memang pimpinan dari topeng banjet ini dianggap sesepuh, dianggap seniman tokoh oleh masyarakat sekitarnya. Mereka memiliki dalam tanda petik itu kewenangan atau dianggap lebih tahu dan lebih bisa dalam hal berkesenian itu oleh masyarakatnya. Ada pengakuan secara adat lah dari masyarakat. Benar ini. Itu yang sorry gue. Janji nasabah. Kalau yang kita temukan di lapangan memang ada fakta yang sangat memprihatinkan, bahwa dari kalangan generasi muda Karawang khususnya, terutama di usia-usia milenial, mereka pertama kurang tahu juga tentang khasanah seni topeng ini, sehingga jangankan untuk menyukai, jangankan untuk ikut mengembangkan, untuk mengenalnya saja mereka masih terbatas. Mereka bingung, mungkin mereka sering mendengar topeng banjet di Karawang ada seni tradisi topeng banjet, tapi apa itu topeng banjet, kemudian seperti apa pertunjukannya dan lain-lainnya, itu mereka masih kurang paham. Dan memang tidak ada sarana di Karawang sejauh ini untuk mengenalkan seni topeng ke generasi muda. Ameh rata kadehna supaya melak parena alus. Buru-buru eta teh talektor teh bawa ka darat. Nah, sanggeusna di darat disuntik ka si teh. Goblok. Perang sana
betul meureun disuntik. Topeng Bajet adalah salah satu kesenian khas dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jadi tidak ada lagi yang namanya topeng Bajet di daerah-daerah lain. Jadi ciri khasnya topeng Bajet adalah nama Bajet sendiri adalah diambil dari salah satu topeng, yaitu topeng Ali Saban dulunya. Ya tugas tim mama sudah beres. Berarti tugas geus beres masang pamflet menerima minantu teu kudu gawe. Bagus. Dahulu itu kesenian yang ada di Karawang khususnya hanya ada beberapa kelompok seni, di antaranya sebelum tahun 80-an itu hanya ada topeng Bajet dan wayang golek ya. Nah, kemudian berkembang kesininya ada beberapa kesenian yang namanya jaipongan, kemudian kelindingan dan lain sebagainya. Awalnya itu adalah topeng di kita nih Karawang. Si orang buka. Bijil dulu. Hah? Ayah tamu kan? Ayah tamu. Sejak nama maca pamflet meureunna. Oh berarti maca pamflet sok kita asup we. Ya hampir anak-anak yang baru lahir belum paham tentang topeng Bajet. Kenapa belum pahamnya? Karena memang jarang ditampilkan di tempat-tempat hiburan-hiburan biasa, hanya hiburan-hiburan rakyat saja. Kalau dari teman-teman yang ada di perkotaan itu mungkin jarang, tapi kalau di kampung-kampung itu topeng Bajet ya artinya walaupun jarang itu ada. Akan nempo doang. Tah iya. Mana? Iya. Ada. Sampai gede. Sampai gede. Ayo ngaranna parawan kene mah sok babari ganas teh. Neng. Khawatir, makanya kita sudah ada hakinya tentang topeng Bajet di Kabupaten Karawang. Sehingga dengan adanya revitalisasi ini dari Balai Bahasa kami ucapkan terima kasih sekali sudah setidak-tidaknya sudah membangkitkan kembali semangat-semangat dari para nayaga atau para pemain topeng Bajet. Penyanyi di lagu keur eta kan. Penyanyi asal ngeband. Kela ieu. Ai tokir mah perasaan. Ieu tah neng kunaon sih neng. Itu nak komisi. Siapa komisi wae? Bah. Ya terus terang ya, Bah. Kunaon? Ya anak abah kunaon sih? Tah, anak manja apa kumaha? Ya, ayeuna mah dibicakeun bae. Tapi itu perjanjian ulah diikat. Kunaon gitu? Sabenerna mah anak abah itu bisa ngomong. Bisa ngomong. Bae teh bule. Oh, bule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenalkeun. Sa. Aliando. Kira kalian? Perasaan mah Aliando kasih Galendo aja mah. Minyak. Ayah tujuan. Pokoknya Aliando itis. Datang di jauh datang di deket. Di jauh dekat deket. Urang teh arek ngalaman. Arek ngalaman. Sugan-sugan eta bapak ndang sipit eta teh. Dudak kene. Oh, beneran? Dia tersangka ngasar-ngasar itu jadi tersangka. Maksud nanti anaknya. Oh, nyali Memang ini adalah merupakan warisan seni budaya khususnya di Kabupaten Karawang, topeng Bajet ini. Kita doa nama jangan hilang pengalaman. Ada tuh. Luar biasa ini, saya ucapkan terima kasih selaku pemerintah Kabupaten Karawang mengucapkan sangat terima kasih sekali kepada
Balai Bahasa yang telah merevitalisasi tentang bahasa tradisi bahasa lisan untuk Topeng Banjet ini. Mana? Di dia nih. Tuh. Iya di dia ya. Gantung. Sini. Garis dah. Gulis. Ya sakitnya di jas. Pakai jas. Komisi. Nama beres. Dari memang para pemain-pemain Topeng Banjet ini adalah keaslian tentang kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat. Jadi karakter tentang gotong royong, kemudian karakter tentang saling mengasihi itu seperti itu. Bere bahadur. Menang duit. Pak, sebenarnya saya Pak yo, itu bener aja. Kenapa? Gaya sih gaya. Oh emang gaya? Tadi disebutkan itu ibarat dua. Oh dua. Iya bahasa baraha hiji. Ayo nama kieu berhubung kawin geus. Temenang ditolak wayana. Emang kenal sih? Sabenerna mah anak bapak mah teu bisa nempuh. Pak abdi teh bade ngalaman Pak. Bade nyak. Ha beneran. Oh. Bener ya? Oh yang bener. Nyesa hiji anak bapak. Oh nyesa hiji. Panggung sunat. Waduh, beneran bener. Pasti nunggu abis tadi mah. Untung mana harus banyak manggung. Bagaimana cara manggung atau cara pentas di Topeng Banjet ini? Salah satunya adalah di hajatan-hajatan, kemudian ada pentas-pentas di pemerintahan. Bagaimana caranya mereka Topeng Banjet ini bisa berkembang? Nah, satu-satunya leading sektor dari kesenian indah di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Iya, wena. Oh, jauh. Anjir. Mantapnya. Kita dua menikiut si bungsu. Ada bawa komisi. Ayah. Anjir, Bang. Ayah hilangan. Emang iya saha. Mau ngalamar, Us. Untuk anak-anak milenial, para penggiat atau mereka yang peduli terhadap seni tradisi memang harus mulai menyentuh masalah teknologi. Jadi kita itu tidak bisa mengenalkan seni Topeng Banjet ini dengan cara-cara yang biasa untuk anak-anak milenial. Ari neng teh namina sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat amang. Oh nu maot, sanu maot ai sia. Kita harus menggunakan sarana teknologi, apakah itu menampilkan Topeng Banjet itu di YouTube, di video Facebook, kemudian melakukan vlog-vlog tentang pertunjukan seni topeng, apa seni topeng itu, bagaimana manfaat dan lain sebagainya. Jadi memang harus menggunakan sarana digital seoptimal mungkin. Neng namina salah neng. Oh nu maot eueuh. Iraha tujuna. Kedeng upaya untuk mengenalkan seni tradisi termasuk Topeng Banjet ke kalangan generasi muda, khususnya anak-anak milenial, memang harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Di antaranya adalah dengan kita menggunakan instrumen digital dalam hal mempopulerkan atau mengenalkan seni Topeng Banjet. Misalnya kita mengupload sesering mungkin video-video penampilan Topeng Banjet, kemudian melakukan live Instagram atau live Facebook atau vlog tentang apa itu Topeng Banjet, seperti apa pertunjukannya, bagaimana sejarah perkembangannya di Karawang. Dan sarana-sarana ini yang memang belum optimal dilakukan oleh masyarakat Karawang, termasuk oleh para seniman sendiri. Sementara kan anak-anak milenial itu sekarang mereka banyaknya bermain di wahana digital, saluran digital, sehingga saran saya memang kita harus mentransformasikan Topeng Banjet ini ke dalam bentuk-bentuk audio visual kekinian. Ya, Neng teh lamina saha umurna sabaraha sakola acan. Penyakit bisul. Burut, Neng burut. Kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu ada 4 langkah strategis untuk mengembangkan kebudayaan. Tidak hanya sekedar memanfaatkan, tetapi juga kita melakukan pengembangan, kita melakukan pembinaan.
saya pikir semua instrumen dari keempat langkah strategis ini harus dilakukan, termasuk pembinaan dan pengembangan. Apa yang dilakukan oleh Badan Bahasa terkait revitalisasi seni topeng, saya pikir memang sudah bukan lagi sebuah keperluan, tapi memang harus kewajiban, memang harus dilakukan seperti itu. Karena kalau tidak ada upaya seperti itu, gitu kan, di sisi lain pemerintah daerah kurang responsif dan seniman juga banyak masalah dengan kondisi di lapangan, bagaimana lagi kita melakukan pelestarian seni tradisi gitu. Jadi pemerintah termasuk kementerian, khususnya Badan Bahasa, memang harus atau wajib turun dalam hal revitalisasi bukan hanya seni topeng Banjar saja, tapi juga seni-seni lainnya. Wayangna anak bapak ngadenge. Waduh, kita ngadenge. Kurang denge. Nya wayangna ulah diingkari. Ada uing osne. Hari itu ditanya siang ngomong. Saya pikir untuk sekarang bola berada di tangan pemerintah, karena untuk masyarakat seni mereka sudah berjuang luar biasa dalam melestarikan, dalam menjaga seni warisan para leluhurnya, termasuk topeng Banjar. Nah, dari pemerintah inilah mereka harus mulai merumuskan langkah-langkah strategis lagi terhadap seni topeng Banjar. Jadi bukan hanya mengakui keberadaannya, tapi juga memikirkan secara serius bagaimana nih seni topeng Banjar di Karawang ini bisa lebih diterima oleh anak muda, bagaimana caranya, seperti apa strateginya. Nah, ini yang belum dirumuskan, belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah aku masih bulan madu itu jumpa majikan. Punya alhamdulillah lancar. Rada sepi. Sepi kunaon? Nya kurang denge nu aing mah. Terusnya kurang denge? Oh. Siapa sempurna mundur? Sempurna pasti ya. Iya, aya awak mah geulis. Wah, geulis mantap munurnya. Ngan aing erakeun ya mun ambruk jeung pajaban teh. Oh, kunaon gitu? Mun kita ngobrol teh. Kurumu. Pamajikan aing teh bisa ngomong. Wah. Bisa ngomong. Komisi. Kurang mantep, pamajikan teh buadak. Halus. Kunaon? Teu bisa nempok. Ya, kana naon ge menikwa bulisan ieu kabeuna kakocok ieu lagu. Nah, Aing diingkat ieu. aing amun teu kieu mah asing ngaranna teh nya, ye. Kunaon sih? Mentak kieu oge disebutna teh jodoh kapaksa. Perkenalkan, nama saya Mimin Udianisi sebagai mahasiswa dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nama saya Rizky Teja Pratama sebagai mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aslinya dari mana? Saya asli dari Karawang, Bu. Kalau Mas ya? Asli Karawang, lebih tepatnya di Tuas Jati. Apakah Mbak dan Mas ini mengenal tentang topeng Banjar? Sebelumnya saya mengenal itu ketika saya di bangku sekolah dasar, Bu. Dan sekarang baru nonton lagi, Bu, nonton pertunjukan ini. Gitu. Kalau untuk Masnya? Iya, sama saya juga waktu kecil dulu sering nonton, tapi setelah lama-kelamaan jarang gitu, baru nonton lagi kali ini. Jadi nih, kapan terakhir melihat pertunjukan topeng Banjar? Sekitar 8 tahun yang lalu, Bu, kalau saya. Nah, kalau Masnya? Sekitar mungkin waktu saya umur 10 tahun. Udah lama juga ya? Udah lama. Setelah melihat pertunjukan barusan ini, bagaimana kesan yang Mbak Mimin, Mas setelah melihat pertunjukan topeng Banjar ini? Kalau saya cukup mengesankan karena cerita-cerita yang dimunculkan oleh topeng Banjar ini itu menceritakan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seperti yang tadi dicontohkan, itu kan yang bertema tentang jodoh kapaksa. Jodoh kapaksa itu kan memang sedang terjadi di kalangan kita. Kemudian celetukan-celetukan atau tuturan-tuturan yang ditampilkan oleh setiap pemainnya juga itu berupa penuturan yang sehari-hari kita sampaikan, kekinian. Harapannya sih semoga ini terus berkembang ya, kemudian tidak tergerus oleh zaman juga. Semoga ini akan terus dilakukan dan dapat dukungan juga dari pemerintah-pemerintah setempat terkait pelestarian topeng Banjar ini. Menurut saya, sebagai saya mewakili generasi muda, itu bisa dibilang diacungi jempol, Bu. Jadi dari Badan Bahasa itu emang pantas mengadakan acara kegiatan ini, soalnya selama beberapa tahun ke belakang tahu saya belum ada kegiatan ini, Bu. Semoga
kedepannya lebih sering diadakan acara seperti ini, Bu, begitu. Untuk pelindungannya sendiri ya sama seperti Mbak Mimin yang tadi katakan, harus terus dilestarikan, jangan sampai terputus atau hilang lah, itu harus terus dilestarikan. Dari yang muda jangan gengsi untuk menonton pertunjukan topeng Banjet. Ya, untuk kedepannya pemerintah harus mendukunglah untuk seni topeng Banjet, untuk melestarikan budaya Sunda untuk kepada generasi-generasi yang akan datang. Jangan sampai topeng Banjet punah. Ya, harapan kami dari insan seniman seniwati khususnya topeng Banjet, mudah-mudahan pemerintah sangat peduli memperhatikan atas grup ataupun yang disebutkan kalau bahasa Sunda itu nayaga, di bidang kesejahteraannya, di bidang istilahnya dukungannya gitu, khususnya dalam pementasan apalagi sekarang keadaan pandemi. Untuk sementara topeng Banjet ya sangat prihatin sekali, Bu. Harapan saya sih semoga topeng Banjet lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya oleh kaum-kaum pemuda-pemudi di seluruh Indonesia lah gitu, supaya lebih dikenal lagi. Semoga ya kedepannya topeng Banjet lebih maju, lebih sukses. Harapannya adalah satu-satunya adalah mereka mengetahui tentang topeng Banjet itu sendiri. Nah, kemudian setelah mengetahui, mereka ya mencintai tentang topeng Banjet sendiri dan bisa turun-temurun ke teman-teman yang lainnya untuk dikembangkan. Ya, harapan saya untuk topeng Banjet ke depan ya kepada anak-anak yang ingin berlatih atau menyukai seni Sunda topeng Banjet, silahkan saja untuk berlatih di Padepokan Dewi Asmara, Bu.